Dan begitu banyak perempuan hancur hidupnya. Dengarkan ini. Dan kau laki-laki, jangan anggap enteng. Seperti engkau akan bebas dari hukum. Tidak. Saya akan buktikan ini. Robeknya virginity. Itu enggak cuma di rahim perempuan. Lalu berdarah. Tapi robeknya virginity itu merobek jiwa anak itu juga. Apalagi belum seminggu cowok itu niduri dia. Dan ditinggal. Tahu-tahu punya pacar baru. Ini bajingan betul-betul ini anak. Maka malah sakit hati anak perempuan itu. Enak kamu habis niduri aku. Lalu kamu tinggalkan aku. Dan belum seminggu kamu punya cewek baru. Maka itu dalam istilah rohani. Berapa kali kita mendengar. Lalu perempuan itu marah. Dan berkata, kiranya aku korban terakhir. Dan gak ada yang kau nyakiti perempuan lagi. Kenapa perempuan harus berkata seperti itu? Luka hatinya. Dengar engkau perempuan. Engkau hanya punya sekali yang namanya virginity itu. Dan tidak boleh siapapun. Kecuali laki-laki yang Tuhan tentukan jadi suamimu. Yang boleh merobeknya. Katakan amin. Kenapa? Saya mau cepat-cepat bicara supaya kalian tahu. Alkitab kita. Dengar. Alkitab kita adalah satu-satunya buku di dunia ini. Yang bicara tentang the firstborn atau anak sulung. Tidak ada buku dan Tuhan siapapun di dunia ini yang berbicara tentang the firstborn atau anak sulung kecuali kitab suci kita. Katakan amin. Mengapa Tuhan memberikan selaput darah? Dan mengapa kalau saya memberkati pernikahan, saya tidak boleh, saya akan melarang suami istri itu yang baru menikah pakai alat-alat kontrasepsi untuk menahan supaya anak enggak lahir. Saya bilang, anak pertama jangan ditahan. Karena Tuhan mau cari anak sulung. Maka itu laki-laki jaga dirimu. Supaya kau tetap virgin juga sampai hari pernikahan. Maka anak yang pertama lahir. Setelah virginity itu pecah. Kalau istri itu mengandung. Pasti itu the firstborn. Maaf saya harus katakan ini. Jadi. Tidak semua the firstborn. Itu the firstborn. Ngerti kata ini? Karena anak sulung bagi satu keluarga. Kalau mereka sudah nggak kudus. Ini bukan anak sulung lagi. Karena keperawanannya sudah dirusak dulu. Ini Alkitab. Hebat sekali. Saudara. Kejadian 1:28. Catat ayat itu. Kejadian 1:28. Maka Tuhan memberkati mereka. Kata itu. Lalu berfirman. Beranak cuculah. Artinya. No sex before marriage. Kata marriage artinya diberkati. Setelah Tuhan lewat tangan gembala saudara. Meletakkan tangannya di atas kepala saudara pada hari pernikahan kalian berdua. Sebelum itu terjadi. Tidak boleh ada seks sama sekali. Itu kejadian 1:28. Saudara luar biasa hukum Papa kita. Saya akan terangkan nanti lebih jauh. Nah, sekarang sudah tahu. Maka Maleakhi 2:15. Saudara perhatikan. Apa yang dikehendaki oleh Papa dengan kesatuan itu? Bukankah Bapa di surga menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan dari daging dan roh. Perhatikan kata itu. Dari daging dan roh. Sudah baca kalimat pertamanya ayat 15 Maleakhi 2. Oke. Maleakhi 2 ayat 15. Mengapa Tuhan menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan? Mengapa? Ternyata saudara, setiap ada pernikahan, siapapun yang menikah, asal itu anak-anak Papa di surga, maka Papa ingin punya anak bersama pernikahan itu. Baca baik-baik. Setelah manusia dibuat dari daging dan dari roh, lalu mereka dinikahkan, dikawinkan, to become one.
Baca baik-baik ayatnya. Dan apakah yang dikehendaki Tuhan dengan persatuan itu, pernikahan itu? Alkitab saudara bilang apa? Ayo, apa yang dicari? Keturunan ilahi, godly offspring. Luar biasa. Bertahun-tahun saya menanyakan kepada surga, mengapa yang kawin manusia? Maka yang punya anak Tuhan. Kan lucu. Apa yang dikehendaki Tuhan lewat kesatuan itu? Godly offspring. Keturunan ilahi. Jadi semua saudara yang menikah, Tuhan cari itu. Saya tidak punya waktu, tapi saya ingin membuat saudara-saudara begini. Saudara, buat saya the greatest, bukan cuma the biggest. Buat saya istilah manusia, ini enggak istilah rohani. Buat saya the greatest miracle in the world itu kalau seorang bayi bisa lahir, saudara. Kenapa? Bayangkan. Dari sebuah sel telur yang mata jasmani kita nggak bisa lihat benda sekecil itu. Harus pakai mikroskop. Berjumpa dengan seekor sperma. Bayangkan. Yang kecil juga. Yang mata kita nggak bisa. Kita tidak pernah tahu bagaimana mereka berjumpa. Itu urusan Tuhan. Begitu kalau ada orang nggak percaya Tuhan, goblok betul orang itu. Dia tidak tahu. 99,99%. Semua ibu yang baru mengandung hari pertama tidak ada yang pernah sadar kalau dia lagi hamil. Maka itu 99,99% keguguran terjadi pada kandungan itu karena tidak tahu. 2 jam setelah intercourse, dengarkan, hanya perlu 2 hours setelah suami istri having sex. Kalau itu ada pembuahan, maka terjadi 2 jam setelah itu. Dan waktu 2 jam itu jadi pembuahan. Detik itu juga seorang istri sudah mengandung. Karena begitu dia bertemu, sel telur bertemu dengan sperma, maka mulai the living being terbentuk dalam rahim. Nah, perlu waktu kira-kira 4-8 jam kemudian. Benih yang satu sel ini harus berjalan. Karena pembuahannya di rahim, dia harus berjalan melewati sebuah terusan kecil. Nah, di dalam istilah kedokteran disebut the most dangerous journey on earth. Itu adalah seorang manusia yang berjalan dari rahim mamanya menuju ke kandungan. Dan disinilah 99,99% itu keguguran. Karena si mama tidak tahu. Ada bukunya yang nulis itu. Buku ini dibuat tahun 69 yang lalu. Tapi terus diupdate sampai hari ini. Dia adalah seorang, saya lupa namanya, Neil siapa, orang Swedia. Dan dia adalah satu-satunya fotografer yang sampai saat ini belum ada lagi yang bisa buat. Jadi dia masukkan micro kamera ke dalam rahim temannya. Dan dia sudah minta izin pada suami temannya ini, bahwa aku akan pasang kamera ini dari mulai kamu intercourse yang pertama. Itu difoto. Dan foto itu ditinggal sampai kandungan umur 7 bulan. Jadi difoto semua, saudara. Itu saya kagum waktu lihat buku itu. Bayangkan, dari hubungan seks jam pertama sampai umur 7 bulan. Kamera itu ditinggalkan dalam rahim temannya ini. Itu foto bukan gambar. Sampai hari tiap kali saya lihat buku itu, saya kagum sekali. Ada di toko buku. Di Demik, saya berapa kali beli untuk saya bawa ke Indonesia. Saya lupa judulnya, pakai gambar itu bayi. Oh, saya lupa judulnya. Pakai gambar bayi di depan itu. Tulisan fotografernya orang Swedia, Neil siapa saya lupa. Saudara boleh cari, baca buku itu. Hebat sekali. Saudara, nggak ada yang tahu. Nah, kalau sampai kita bisa jadi sekarang ini, berarti kita
Save.